Billy Graham, Bapak Ibu, dia seorang hamba Tuhan besar. Dia mengkategorikan orang Kristen itu ada 3. Ya. Orang Kristen sebagai believer, sebagai follower, dan orang Kristen yang melayani, servant. Ya. Dia bilang begini, ya, to believe Jesus cost you nothing. Ya. Kalau untuk percaya Yesus kita nggak perlu bayar apa-apa. Ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. If you believe Jesus, cost you nothing. But if you follow Jesus, you cost something. Ya. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus ada harga yang kita bayar. Ada sesuatu yang kita bayar. Ya. Ada sesuatu yang kita bayar. Karena Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi to follow Jesus, you cost something. Ya. Kita harus bayar sesuatu. Ya. Apa yang harus kita bayar? Ya, kita harus meninggalkan segala keinginan daging. Amin. Dan memikul salib. Karena hidup ini, selama kita masih menarikan nafas kita di dunia, penderitaan selalu ada, ya. Selalu ada. Dan orang yang mengikut Yesus siap memikul salibnya. Dan yang ketiga, to serve Jesus, you cost everything. Ketika kita masuk untuk melayani Tuhan, kita harus bayar segala-galanya. Begitu banyak pengorbanan yang harus kita berikan buat Tuhan. To serve Jesus, you cost everything. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Bahkan kadang-kadang harus meninggalkan keluarga kita untuk melayani Tuhan. Ya. Rasul-rasul banyak yang meninggalkan keluarga. Petrus karena to serve Jesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan datang ke dunia bukan untuk cari orang percaya. Bukan mencari believer. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan sebelum dia naik ke surga, apa yang dia katakan? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang disuruh pergi? Hamba-hambanya. Hamba itu disuruh oleh tuannya. Amin. Jadi saudara dan saya disuruh pergi. Kita adalah hamba. Kita harus pergi keluar dari rumah kita melayani Tuhan di gereja, keluar dari rumah kita melayani Tuhan di marketplace, keluar dari zona nyaman kita, pergi melayani Tuhan, memenangkan jiwa. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar butuh orang percaya, tapi Tuhan butuh orang pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan yang siap pergi. Amin. Yang siap melayani. Karena banyak orang bilang begini, lah apa bedanya kalau saya jadi orang percaya, saya melayani sama aja toh. Upahnya sama. Beda. Tuhan itu punya kasih karunia dan upah. Ada kasih karunia yang umum. Tuhan kasih matahari. Buat orang tidak percaya kepada dia, orang kafir, orang jahat, Tuhan tetap kasih matahari dan hujan sama kita. Itu karunia umum. Kenapa? Ya karena Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, ciptaannya dia kasihi. Itu tugas Allah memelihara. Providensia Allah itu memelihara seluruh ciptaannya. Mau orang jahat, orang baik, ya. Ada anugerah umum, tetapi ada kasih karunia, ada anugerah khusus bagi orang percaya. Keselamatan, janji keselamatan. Amin. Itu beda. Ya, kasih karunia khusus itu dapat keselamatan, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi bukan otomatis, oh saya percaya pasti selamat. Sekali selamat tetap selamat. Gereja Bethel Indonesia bukan seperti itu. Keselamatan harus dikerjakan.
Amin. Harus dikerjakan. Itu lo kasih karunia khusus. Tetapi ada bicara tentang upah. Kalau bahasa sekarang dapat gaji. Gaji buat siapa? Buat orang yang bekerja. Betul? Gaji bukan buat orang yang percaya. Upah itu spesial buat orang yang melayani. Yang tidak melayani dia dapat anugerah khusus. Asal dia pun mengerjakan keselamatannya. But Tuhan juga bicara tentang upah. Upah itu kan selalu korelasi dengan orang yang bekerja. Amin. Bekerja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang begini. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Semua orang percaya dipanggil untuk melayani. Tetapi hanya sedikit yang terpilih. Kenapa? Sedikit. Ada yang dipanggil, dia tidak mau. Ada yang dipanggil, dia belum mau. Ya alasannya banyak lah, nantilah. Aduh, masih banyak target-target yang belum tercapai pendeta. Usia masih muda, lalu kita masih perlu banyak yang perlu kita kejar. Nanti saja. Ya. Ada yang tidak mau, ada yang belum mau, ada yang mau. Tetapi, saudara kasih dalam Tuhan, yang mau ini juga ada dua golongan. Ada yang tidak kuat bertahan, ada yang masih bertahan. Ya kan? Yang mau melayani, tapi banyak hari-hari ini yang dulu mau melayani, bahkan sudah melayani, udah gak tahan untuk melayani. Itu yang mau. Ada yang tidak tahan, tetapi ada yang masih bertahan. Wow, luar biasa. Tapi yang masih bertahan ada dua lagi. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Bertahan sih, melayani, tapi cuma status. Saya ini hamba Tuhan, saya pelayan, tapi cuma status. Nah, kita belajar hari ini, ya. Hamba yang produktif dan tidak mau sih jadi hamba, mau sih jadi pelayanan, mau. Tapi ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Mari kita baca firman Tuhan. Jadi ingat ya, ada yang tidak mau melayani, ada yang belum mau, ada yang mau. Yang mau, ada yang tidak bertahan, ada yang masih bertahan. Tapi yang masih bertahan, ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Kita buka firman Tuhan. Matius 25 ayat 14-30. Tunggu dulu. Nih, ya, Yohanes dulu di dasarnya sebelum kita Matius. Yohanes 12 ayat 8. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Hambaku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati Bapa. Apa artinya dihormati? Mendapat perkenanan Tuhan. Mendapat hatinya Tuhan. Kalau kita karyawan ngerti ya. Waduh, gue dapat hatinya bos. Ngerti ya? Semua karyawan pengen apa? Dapat hatinya bos. Dapat hati tuannya. Dapat hati pimpinannya gitu. Supaya wah ada privilege. Adalah plus-plusnya gitu loh. Karena dia bisa mendapatkan hati pimpinannya. Jadi orang yang melayani, firman Tuhan tadi katakan di Yohanes ya, dia akan apa? Dihormati Bapa. Mendapat perkenanan Tuhan, itu yang selalu saya doakan dalam hidup saya. Supaya saya dapat perkenanan Tuhan. Itu bless yang luar biasa kalau kita dapat perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan itu. Oke, Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan karena panjang. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh apa?
laba 5 talenta. Peroleh apa? Untung. Untungnya buat siapa? Buat tuannya atau buat dia? Buat tuannya dong. Ya. Dia memperoleh laba, memperoleh untung. Ya. Tentunya buat tuannya. Ya. Jadi jangan kita melayani cari untung. Untung itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kita hamba. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Dapat untung lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, dia meminta pertanggungjawaban. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba. Dia membawa keuntungan 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ya. Hai hambaku apa? Yang baik dan setia. Wah, dapat gelar dia. Hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau terjemahan lama, Alkitab terjemahan dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, kebahagiaan, kesukaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Dia dapat keuntungan lagi. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kesukaan, kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu, I know. Ya. I know bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Wah, dapat title dia ya, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah, saya garis bawahi, hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada 3 hamba. Tetapi saya mengkategorikan 2 kategori di sini ya. Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Yang baik ada 2, yang jahat 1. Ya. Saya tidak fokus khotbah saya hari ini tentang 2 dan 1. Tetapi hamba yang baik dan hamba yang jahat. Saya mulai dari hamba yang jahat dan malas, kata Tuhan, dia bilang tadi kan. Hamba yang jahat dan malas, itu di ayat 26. Jahat dan malas, saudara. Jahat dan malas. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini hamba yang tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Yang dipercayakan, yaitu jadi kembalikan, tidak ada keuntungan yang diberikan kepada tuannya. Ya. Jadi yang tidak produktif disebut hamba yang jahat dan hamba yang malas. Apa alasannya? Takut.
takut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya renungkan firman Tuhan. Ini takut hanya sekedar alasan. Dia ingin mendapat suatu pengampunan dari Tuhannya. Karena aku takut kepada Tuhan. Jadi dia nggak mau kerja, alasannya takut kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya renungkan banyak orang Kristen begini, nggak mau buat apa-apa. Mau melayani karena statusnya saja. Ya. Tetapi tidak produktif, tidak ada hasilnya dari pelayanannya. Ya. Banyak. Dan banyak orang berpikir begini, yang penting saya sudah melayani. Dan saya takut sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan, saya respect sama Tuhan. Nah, banyak orang sudah cukup puas dengan hal itu. Tetapi kalau kita renungkan pada firman Tuhan, Tuhan ini bukan bilang gini, oh kamu takut sama saya, berarti kamu masih hormat sama saya. Oke, kamu saya ampuni. Tidak. Artinya Tuhan menuntut bahwa hamba-hambanya itu harus produktif. Amin. Jadi Tuhan gak mau kita tuh apa yang Tuhan beri udah kita pendam begitu saja, sudah. Toh saya tetap takut sama Tuhan. Ya. Jadi ketakutan kepada Tuhan itu bukan alasan. Bahkan Tuhan bilang campakkan karena hamba yang tidak berguna. Ya. Nah, banyak orang gak mau melayani, takut melayani. Belum siap, alasan, begitu banyak ya. Tapi saya takut Tuhan, banyak alasan. Nah, saudara kasih datang, ingat loh, Tuhan mau kita tuh melayani. Hamba yang tidak berguna. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua merenung. Coba kita renungkan firman Tuhan. Saya sudah berguna gak buat Tuhan? Ya. Yang beribadah lewat live streaming, coba tanya dalam dirimu sendiri. Ayo kita merenungkan firman Tuhan. Saya ini sudah berguna gak buat Tuhan? Di usia saya sekarang ini, saya sudah berguna gak buat Tuhan? Sudah berguna belum? Coba saudara renungkan sendiri. Ada orang yang gak peduli. Mau berguna kayak gak berguna, yang penting hidup. Mau berguna kayak gak berguna, yang penting percaya Yesus. Saya katakan, hidup itu pilihan. Firman Tuhan jelas. Tuhannya berkata, campakkan hamba yang tidak berguna ini. Kalau mungkin selama ini kita belum berguna. Tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Ayo. Mulai hari ini. Berusaha untuk berguna buat Tuhan. Amin. Ayo ambil keputusan. Mungkin selama ini hidupmu terlalu asik dengan bagaimana saya bisa berbakti buat orang tua. Bagaimana saya bisa mensejahterakan keluarga. Mungkin selama ini belum terpikirkan bagaimana kalau hidup saya berguna buat Tuhan. Mungkin ya, mungkin. Tetapi kalau memang itu, hari ini tidak kebetulan saudara dengar firman Tuhan, bertobat. Tapi hidup pilihan. Kalau saudara ingin dicampakkan, ya itu pilihan hidup saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara, bertobat. Pastikan hidup saudara berguna buat Tuhan. Kayak hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pastikan kita berguna. Jangan tunda-tunda, nanti saja saya mau berikan hidup saya melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda. Hidup kita nggak tahu. Jangan-jangan nggak sampai minggu depan. Jangan-jangan. Karena dia datang seperti pencuri. Nggak ngomong-ngomong, nggak kasih tahu, nggak kasih info.
Nggak WA dulu. Ya kan? Jangan tunda-tunda. Hari ini pastikan hidupmu. Ambil komitmen. Saya mau berguna buat Tuhan. Amin. Saya mau berguna buat Tuhan. Yang kedua, ini kategori yang kedua, orang yang baik dan setia. Waduh. Kamu hamba yang baik dan setia, kata Tuhan. Ya. Dan itu tentunya menjadi harapan kita yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menyebut kita hamba yang baik dan setia. Amin. Kita yang sudah melayani bertahun-tahun, kiranya itu menjadi doa kita ya. Harapan kita biar Tuhan sebut saya itu hamba yang baik dan setia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, baik, setia, dan berguna. Ya. Kalau satu bilang tidak berguna, nah kita yang baik dan setia juga harus berguna. Nah itu sebabnya harus produktif, berguna, bermanfaat buat pekerjaan Tuhan. Yang menyukakan hati. Pertanyaan kembali lagi. Saya sudah melayani. Paling tidak pasti saya sudah berguna buat Tuhan. Tapi apakah Tuhan sudah disukakan ya, oleh pelayananku? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Artinya pelayanannya si hamba yang memiliki 5 talenta 2 talenta, dia menyukakan hati Tuhan. Nah itu menjadi perenungan kita. Apakah pelayanan kita sudah menyukakan hati Tuhan? Jangan sampai kita udah capek-capek ya, menerobos macet untuk melayani Tuhan, tapi tidak menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sudah memimpin pujian begitu luar biasa, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyukakan hati Tuhan. Tidak memberikan kebahagiaan kepada Tuhan. Nah itu menjadi pertanyaan kita semua, termasuk saya. Makanya Paulus bilang jangan sampai aku memberitakan Injil justru aku yang ditolak. Jadi kembali kita merenung. Apakah saya sudah jadi hamba yang berguna? Apakah pelayanan saya sudah menyukakan hati Tuhan? Kira-kira Tuhan senang gak dengan pelayanan saya? Sekecil apapun pelayanan kita, Tuhan perhitungkan. Tuhan gak, kalau Tuhan senang kalau kita jadi pendeta gitu. Enggak juga. Tuhan senang kalau kita jadi doktor teologi. Enggak juga. Bahkan kita biasa-biasa aja, tapi kalau kita melayani dengan tulus, Tuhan senang. Amin. Jadi ini yang harus kita renungkan. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan punya proyek di dunia ini. Keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Dan setiap gereja punya tugasnya masing-masing untuk keselamatan jiwa-jiwa. Apa tugas gereja Glow dari Tuhan? Masing-masing punya tugasnya masing-masing ya, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tugas yang diberikan Tuhan kepada gereja Glow melalui Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kalau orang bilang kok orang Glow kok nggak menjangkau jiwa-jiwa ya kaum kedar. Karena memang tugas yang diberikan Tuhan melalui Bapak Gembala yaitu. Mungkin ada orang yang gereja lain memang dia Tuhan kasih untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Orang-orang kedar dan lain sebagainya. Jadi ada tugasnya masing-masing ya, kayak kita di gereja ini lah. Ada yang asar, ada yang kolektan. Begitu juga. Ya, dalam tujuannya Tuhan di dunia ini masing-masing punya gitu. Kita ini menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kenapa harus menegakkan kerajaan Allah? Karena di akhir zaman hari ini setan sedang menegakkan kerajaannya.
Setan juga cari jiwa. Dia cari di gereja. Kita cari di diskotik, dia cari di gereja. Ya kan? Sama-sama cari jiwa. Iya. Sama-sama cari jiwa. Tuhan Yesus sudah tegakkan kerajaan Allah 2000 tahun yang lalu. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan memusnahkan. Bagian kita tetap terus mempertahankan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Apa tugas saya untuk melayani Tuhan? Kita tegakkan kebenaran, kita melayani di gereja, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Gak apa-apa kalau matanya masih di bawah 10. Gak apa-apa. Tuhan gak bilang lo harus 1 juta, harus 1000 mata kalau kita melayani baru engkau berkenan. Gak. 1 jiwa pun malaikat sorga bertepik sorai. Itu tugas kita, menegakkan kebenaran dan kasih. Kita berdiakonia. Gereja ini berdiakonia dengan mahasiswa STT GGI. Tapi masih asrama pria ya. Itu komitmen saya. Dan sudah ada beberapa yang saya sudah ajak, udah ikut terserta. Jadi tiap hari-hari tertentu kita kasih makan mahasiswa STT. Kasihan mereka. Karena mereka calon-calon hamba Tuhan. Mereka calon-calon hamba Tuhan yang turut bersama-sama dengan menjadi tongkat estafet menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Mereka tongkat estafet. Kita harus support. Itulah pelayanan kita di Glow. Menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Mari saudara, kita produktif untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Amin. Kita sama-sama bekerja. Nah, bagaimana agar kita dapat menjadi hamba yang produktif? Ini menjadi pertanyaannya. Yang pertama, saudara, melayani dengan rajin, tentu. Ya. Hasil yang maksimal karena kerja maksimal. Kalau hasil kerjanya biasa, hasil biasa kata orang. Betul ya? Kalau kerjanya luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus, ini Tuhan Yesus yang berfirman. Kita, kamu dan saya, saudara saya dan Tuhan Yesus. Kita itu. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang kita. Artinya dia dan murid-murid. Kalau saya bilang kita di sini, saudara saya dan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, secara roh. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini bukan bicara kita melayani di siang hari. Kalau udah malam hari kita nggak melayani, bukan. Siang bicara kehidupan. Selama kita bernafas, itu siang. Malam artinya kalau kita udah mati, kita nggak bisa buat apa-apa. Artinya apa, saudara? Pelayanan itu seumur hidup. Amin. Pelayanan kita bersama Tuhan Yesus, kita, kata Tuhan, seumur hidup. Selama Tuhan izinkan kita bernafas, ya kita melayani. Kalau bilang, saya mau izin dulu, mau berhenti pelayanan. Nah, jangan sampai Tuhan bilang, mau stop. Tuhan kasih stop, betul tuh hidup. Jangan ya, bukan itu. Pelayanan itu seumur hidup. Selama masih siang, selama kita masih bernafas, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Pekerjaan Bapa. Bagian kita menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Itu bagiannya Glow. Ada bagiannya orang lain. Ada bagian denominasi lain. Itu punya tugas masing-masing. Ya. Kita fokus saja dengan apa yang Tuhan sudah berikan lewat Bapak Gembala kita. Seumur hidup kita harus menegakkan kerajaan Allah dan kebenaran kasih. Yohanes 6 ayat 7, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai. Artinya Tuhan Yesus bilang, kerja itu jangan cuma buat nganape poot. Orang Manado bilang, bingung kan poot? Perut lu.
Kerja tuh hanya jangan untuk kampung tengah aja. Kampung tengah apa? Perut. Tapi kerja juga untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, bukan untuk makanan yang tidak dapat binasa, makan rohani kehidupan kita yang kekal. Artinya kita harus bijaksana. Betul, kita harus kerja untuk menafkahi, menghidupi ya kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, betul. Tapi kita harus bijaksana. Ada waktunya kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaannya. Ada waktu memang kita mencari nafkah. Ya. Hari Minggu di sini mungkin cuma sampai 2 jam. Kalau sampai PWP ya mungkin 4-5 jam ya. 1 minggu berapa jam? 24 kali 7. Dikurang 5. Coba pakai kalkulator. Berapa jam saudara bisa pakai sesuka-sukanya. Tapi jangan waktu kita melayani kita korup lagi. Untuk cari makan. Untuk kesenangan keluarga. Santai-santai dengan keluarga. Kita korup lagi. Padahal waktu untuk kita melayani Tuhan. Kita pakai untuk santai-santai dengan keluarga. Ya. Selama masih ada siang. Melayani Tuhan. Itu sebab atur waktu. Kan pendeta ada family time, ya diatur aja. Bisa Sabtu, bisa lagi hari libur, family time. Ya kan? Jangan kita korup di mana kita mau fokus bekerja melayani Tuhan, ya. Jangan kita ambil lagi waktu itu. 1 Korintus 15 ayat 8, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu, rajinlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, ada upah. Mungkin gereja tidak bisa memberikan secara organisasi, tapi Tuhan bilang nggak sia-sia, ada upahnya. Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Kalaupun kita melayani, motivasi kita supaya bukan juga berkat kan. Karena memang kita sadar. Kita udah ditebus. Kita sadar bahwa kita punya tugas sebagai hamba. Kita melayani. Jadi kita melayani bukan karena semata-mata berkatnya Tuhan. Itu mah bonus udah pasti, saudara. Ketika saudara diterima di perusahaan tanpa saudara minta 1 bulan itu keluar gaji. Tanpa saudara minta, otomatis ditransfer. Ya kan? Gitu juga ketika kita setia melayani Tuhan. Ada aja berkat Tuhan. Ya. Saya suka tanya semuanya, Ji gimana Ji? Ada aja Pak berkat Tuhan. Aduh, saya tuh bangga banget, senang banget kalau dengar kata-kata itu. Artinya Tuhan tuh nggak tinggalin kita, Tuhan tuh pasti cukupkan lah, ya. Ada aja berkat Tuhan, ada aja gitu, ada aja. Coba yang ada aja itu kalau dikumpulin setahun, wih banyak juga itu, iya kan? Karena cicil-cicil aja kita nggak berasa, coba kalau dikumpulin, ratusan juta juga ya, puluhan juta juga ya kan? Ada aja gitu, ada aja. Karena nggak sia-sia melayani Tuhan. Amin. Iya, melayani saja dengan rajin, saudara. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi hamba yang produktif? Yang kedua, melayani dengan pengetahuan dan hikmat. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya apa? Kita melayani Tuhan bukan cuma dengan otot, tapi dengan hikmat, pengetahuan. Iya. Pakai akal budi lah. Jangan cuma otot aja gitu loh. Karena firman Tuhan jelas. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya. Melayani itu perlu pengetahuan. Betul orang bilang, pelayan di gereja kan ece-ece. Tapi kita juga harus smart. Ya. Harus pintar. Harus punya hikmat dalam kita menata pelayanan ini, saudara. Pengetahuan. Gereja ini. Glo Cibubur. Bukan sekedar tempat saudara melayani. Tetapi saudara mendapatkan hikmat dan pengetahuan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini bukan hanya lokasi
untuk kita melayani. Tapi disinilah saudara mendapatkan pengetahuan dan hikmat Allah. Itu yang kita perlu. Hikmat Tuhan. Ya. Hikmat manusia bisa mengecewakan. Hikmat manusia bisa mentok. Hikmat manusia bisa jalan buntu. Tapi kalau ada hikmat Tuhan, aduh, ya pekerjaan lancar, kita bisa produktif melayani Tuhan. Amsal 14 ayat 24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Ya, mahkota orang bijak adalah, kita harus pintar, kita harus smart melayani Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat 4 dan 5. Dan biarkanlah ketukunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ya, ketekunanmu, pelayananmu, ya, kalau kurang hikmat minta. Ya. Tuhan percayakan saya sebagai gembala, saya selalu minta hikmat Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Lagi COVID ini Tuhan tuntun saya. Beri saya hikmat Tuhan. Ya. Lagi Omikron begini. Minta hikmat. Selalu saya minta hikmat pada Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita melayani bukan hanya pakai otot, tapi juga pakai otak. Kita harus smart. Saya nonton The Legend di Metro TV kemarin tuh kan. Narasumbernya Pak Emil Salim. Tokoh 3 generasi dia kecil dari zaman Belanda, dia pernah mengalami zaman pendidikan zaman Belanda ke Jepang. Usianya sudah 51 tahun. Pak, sekarang Bapak apa aja aktivitasnya? Membaca. 91 masih baca. Otak ini harus diisi terus katanya. Waduh, saya luar biasa umur 90 tahun masih baca. Lihat apa? Lewat tab katanya. Sekarang udah canggih. Dia bilang, waduh Masya Allah. Sekarang udah gampang. Buku-buku luar negeri saya bisa baca katanya. Wah, umur 91 tahun. Ya, masih baca. Dia ingin selalu mengisi ya pengetahuan. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita dapat menjadi hamba yang produktif? Melayani dengan kreatif. Ya. Bukan cuma otak, kita harus kreatif. Karena Tuhan itu sang kreator. Ya. Tuhan tuh menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Kita segambar serupa Tuhan. Jadi Tuhan berikan kita juga daya cipta. Daya cipta itu diberikan kepada kita, yaitu kreatif. Ya. Produktif itu zaman sekarang harus kreatif. Kalau masih pakai yang dulu-dulu ya kan harus kreatif. Iblis bisa pakai teknologi, gereja juga bisa pakai teknologi. Ya. Iblis pakai teknologi menjangkau jiwa, gereja juga pakai teknologi menjangkau jiwa. Makanya anak-anak muda belajar IT, belajar live streaming, belajar ya. Karena kita harus kreatif juga. Jangan sampai kita ketinggalan sama iblis. Orang Manado bilang, pesoel tompe hidup kalau iblis lebih jago dari orang. Ya kan? Harus kita lebih smart. Kreatif. Yang keempat, bagaimana kita bisa produktif? Melayani dengan rendah hati. Ya, keempat. Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Ya. Di rumah Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita harus melayani dengan rendah hati. Ya. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena Amsal 16:5 katakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau kekejian bagi Tuhan, ya tapake ngana. Belajar rendah hati. Kita harus tetap rendah hati, melayani Tuhan. Maka kita akan produktif. Yang terakhir, setelah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Bagaimana agar kita dapat menjadi hamba yang produktif? Melayani dengan damai sejahtera dan sukacita. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara damai sejahtera dan sukacita, ya, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayo kita melayani dengan damai sejahtera dan sukacita. Saya ngerti setiap orang pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan dalam hidup. Ya. Kalau mau ke gereja, mau melayani Tuhan, tahu-tahu ada persoalan di rumah, udah. Kita selesaikannya nanti aja dulu. Melayani Tuhan dulu. Amin. Iya, nanti juga masalah beres lah. Melayani Tuhan dulu. Karena saya nggak setuju kalau ada orang bilang, aduh lagi ada pergumulan. Aduh kayaknya nggak damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan melayani Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita. Tinggalkan dulu lah masalah, pasti beres. Pulang gereja, bertobat, berdoa pada Tuhan, pulang ke rumah beresin. Iya kan? Beresin, bisa beres. Bisa beres. Asal rendah hati. Makanya melayani juga kita harus dengan apa? Hati damai sejahtera, sukacita. Kalau sukacita, biar mau macet kayak apapun, biar mau jaraknya jauh apapun, kalau sukacita melayani Tuhan, nggak ada masalah. Amin. Nggak ada masalah, saudara. Kenapa? Ada damai sejahtera dan sukacita. Saya mengerti di sini. Ada yang dari Sunter, Karawang, Depok, Margonda, Cikarang, aduh, Cimanggis, ya. Jangan-jangan yang Cibubur cuma saya, Bekasi, Pondok Gede, ya kan? Waduh, jauh-jauh teing, cuma saya sama Pak ini doang ini, Pak Jemi, ya. Waduh banyak kan. Ada yang di Manado, ya kan? Haleluya. Tapi kita harus tetap damai sejahtera dan sukacita ya. Melayani Tuhan, datang dengan sukacita Bapak Ibu. Ya kan, jangan datang dengan muka-muka bete. Aduh. Ya kan, orang lihatnya aja udah malas aja. Bawa sukacita Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.